Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan saya Syari Arbayanti, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 1 Pulau Timur Kabupaten Kota Baru. Ini merupakan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi mode 1.4 budaya positif. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Tujuannya adalah agar penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan yang positif dan membentuk karakter murid. Dalam segitiga restitusi ada 3 hal yang perlu dikerjakan, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, hal yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Validasi tindakan yang salah, yakni berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. 2. Guru akan bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan terakhir, pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah kasus 1. Pada saat penilaian harian matematika, anak-anak dipersilakan mengerjakan soal, kemudian guru meminta mereka untuk berlaku jujur dan mengerjakan soal, namun ada salah satu murid yang bernama Taufik yang mencontek jawaban temannya. Assalamualaikum Pik, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Upik tahu nggak jadi ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya tadi melihat jawaban kawan saya pas ulangan matematika. Kalau Upik sudah tahu apa kesalahan Upik, menurut Upik kelakuan Upik tadi benar atau salah? Ya Bu, itu hal yang salah Bu, maafkan saya Bu. Baik, kalau kamu sudah mengaku salah, tidak apa-apa. Berbuat salah itu memang wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi Upik harus berusaha untuk memperbaikinya dari kesalahan yang Upik buat. Apakah Upik mau? Ya Bu, benar. Saya menyadari kesalahan saya, mencontek dan kerjasama untuk mengerjakan ulangan harian matematika Bu. Ibu di sini tidak mau mencari siapa benar, siapa salah. Apakah Upik mau menyelesaikannya bersama-sama Ibu, kita cari solusinya bersama-sama? Ya Bu, saya mau Bu. Saya mohon maaf atas kesalahan saya perbuatkan. Saya menjawab soal ulangan selanjutnya dengan baik dan mengerjakan sendiri. Upik, menurut Upik itu memberikan dampak yang baik nggak buat Upik? Tidak Bu, karena itu memberikan dampak negatif bagi diri saya. Saya menjadi orang yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kita menyelesaikan untuk mencari solusi yang bersama-samanya ya, mau? Ya Bu, saya mau. Sekarang Ibu tanya, pasti ada alasan Upik kenapa sampai mencontek jawaban kawannya tadi tuh? Ya Bu, karena tidak sempat belajar Bu, karena pas malamnya itu main game terlalu berlebihan sampai tidak ingat belajar. Game boleh nak, tetapi ingat batas dan waktu dan ingat dia pelajar, kita tugasnya untuk belajar. Jadi Upik harus bisa membagi waktu. Misal main game 2 jam, sambung belajar cuman setengah jam nggak jadi masalah. Kemudian sambung lagi, Upik nanti belajar lagi. Upik senang dengan main game, tanggung jawab Upik pun sebagai pelajar dapat dijalankan. Paham? Menurut kamu apakah hal tersebut berdampak negatif pada diri kamu? Iya Bu, berdampak negatif karena saya tidak bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Akhirnya menyakiti diri Upik kan ada? Iya, menyakiti Bu. Menyakiti, kenapa? Karena mencontek teman. Nah, paham nggak dengan materi itu? Enggak Bu. Nah, oleh karena itu kalau Upik tidak paham dengan materi itu, bagaimana nanti ibaratnya Upik memperbaikinya, ya kan? Itulah konsekuensi yang akan Upik dapatkan pada saat Upik mencontek jawaban kawan. Karena Upik tidak tahu kapasitas diri Upik dalam memahami pembelajaran matematika itu sampai di mana. Rugi nggak buat Upik? Rugi Bu. Nah, rugi kan? Ruginya buat Upik sendiri karena akhirnya Upik nggak paham materinya. Kita sebaiknya membiasakan diri untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap apa
apapun tugas yang diberikan oleh guru, baik bagi ibu memberikan tugas matematika ataupun penilaian harian ataupun pada guru yang lain. Efeknya apa? Tanggung jawab yang Upik biasakan dalam diri Upik, kemudian sifat jujur yang biasa ditanamkan dalam diri Upik akan berdampak baik pada diri Upik dan perilaku Upik. Ya, ingat nggak keyakinan kelas yang kamu langgar? Ingat Bu. Apa? Berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan disiplin dalam belajar. Oke, disiplin dalam belajar. Apakah sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Tidak sesuai. Kamu tahu keyakinan kelas yang kamu langgar, kemudian bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya agar keyakinan kelas yang kamu langgar dapat kamu terapkan dalam hidup kamu? Ya Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk berlaku jujur dan bertanggung jawab terhadap diri saya agar membentuk karakter diri saya yang baik. Cara tidak mencontek saat Terus? ulangan lagi, Bu. Ya, oke. Tidak mengulangi, berjanji ya, Iya, Bu. tidak mengulangi lagi. Saya Kemudian berjanji, Bu. nanti malam kalau pada saat mau belajar paling tidak sisihkan setengah jam, atau kalaupun setengah jam nggak bisa 15 menit lah Pik buka bukunya sih, tapi bagusnya setengah jam. Jadi ada waktu Pik untuk belajar sedikit. Budaya positif, jujur dan bertanggung jawab itu memang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kenapa? Kamu berlaku jujur, teman akan percaya. Pada saat nanti kamu sekali aja nggak berlaku jujur, guru melihat kamu mencontek akan mencap kamu bahwa kamu akan mencontek terus nih. Nah, jadi guru pasti was-was dengan kamu. Tapi kalau kamu berlaku jujur, sudah memperbaiki diri kamu, otomatis guru nggak akan mencap kamu dengan yang tidak baik, tapi mencap kamu dengan hal yang baik. Apakah kamu akan menerapkannya di kelas? Bagaimana kamu menerapkan keyakinan kelasnya? Ibu, saya akan menerapkannya di kelas dengan cara bersikap jujur Dan membiasakan diri agar tidak mencontek kembali. Oke, jadi biasakan melalui pembiasaan diri dalam kehidupan sehari-hari tentang perilaku jujur dan bertanggung jawabnya, nak ya. Ibu. Jadi Upik juga dikenal sebagai Upik yang baik dan jujur. Dan itu kedepannya proses pembiasaan yang kamu laksanakan jujur dan penerapan bertanggung jawabnya akan kamu pakai nak di masa depan. Misalnya pada saat kamu bekerja. Pada saat kamu bekerja, perilaku jujur sangat penting. Karena orang akan menyerahkan pekerjaan ke kamu bertanggung jawab, kamu mengerjakannya dengan baik dan benar, orang percaya dapat hasil yang bagus, orang akan kembali lagi kepada kamu. Tapi saat kamu mencoreng kepercayaan orang itu, secara tidak langsung mereka tidak akan percaya. Paham? Keyakinan kelas yang kita buat kemarin bukan untuk secara ditempel biasa, tetapi untuk kita yakini, untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terbentuk karakter yang baik dalam diri Upik. Ya? Saya akan menerapkan dalam diri saya berkeyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas yang Upik dapatkan dan teman-teman yang dapatkan juga, yang kita tempel di kelas, kalian yakini dan kalian terapkan sehingga nanti di masyarakat dapat terpupuk dengan baik dan membentuk karakter kalian dengan baik. Ya Bu, terima kasih banyak atas arahan yang telah Ibu berikan. Oke, terima kasih banyak. Upik boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah kasus 2. Pada saat pembelajaran matematika, saat anak-anak membuat PPT menggunakan Canva dan aplikasi PPT lainnya, seorang siswa bernama Naparin main atau scroll TikTok dan membuang sampah di kolong meja. Bu, Naparin nonton TikTok sama buang sampah sembarangan dan makan permen, Bu. Parin, apa yang dilakukan? Nonton TikTok, Bu. Kenapa? Tadi tugasnya apa? Bikin PPT. Nah, kenapa jadi malah nonton TikTok? Karena teman-temannya sudah bisa mengerjakan juga, Bu. Kan sama-sama, gotong royong, kerjasama kan? Iya, Bu. Oke, sekarang kerjakan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, nak. Oke, silahkan duduk. Selamat pagi, nak. Pagi, Bu. Apa kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Naparin tahu tidak kenapa ibu panggil ke sini? Ya, Bu, saya tahu. Saya melakukan kesalahan di saat pelajaran Ibu. Saya membuka TikTok dan makan permen. Oke. Menurut kamu, perbuatan kamu itu benar atau salah? Ya, Bu, saya tahu itu perbuatan yang salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna, tetapi Naparin harus berusaha memperbaiki kesalahan. Iya, Bu, benar. Saya menyadari kesalahan saya saat jam pelajaran membuka aplikasi TikTok dan makan permen. Berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar. Karena mungkin pada saat kamu megang HP ada berseliweran TikTok membuat kamu terasa tertarik. Tetapi pada saat yang tadi, kita kan ibu hanya meminta Naparin untuk membuat PPT. Nah, nanti juga kata teman membuang sampah di kolong meja. Ya, Bu, saya meminta maaf. Saya akan memperbaiki kesalahan saya dan menggunakan HP saya dengan hal yang baik. Oke, menurut Naparin, menggunakan HP pada waktu yang tidak tepat, men-scroll TikTok, kemudian membuang sampah itu berbuat baik nggak buat diri sendiri, Naparin? Berdampak negatif bagi diri saya, Bu. Saya dapat tertinggal materi pelajaran dan meja saya kotor karena saya sering membuang sampah di bawah. Jadi Sarah tertarik mencari siapa yang benar ataupun yang salah. Sekarang Naparin mau tidak memperbaiki kesalahan Naparin? Ya, Bu, saya mau memperbaiki kesalahan saya.
Ibu tahu saat kamu scroll TikTok pada saat jam pelajaran, kemudian membuang sampah sembarang pasti ada alasannya. Coba kamu ceritakan dengan Ibu apa sebenarnya alasannya? Karena melihat peluang untuk nge-scroll TikTok besar karena ibu berkeliling dan tidak melihat saya karena saya duduk di paling ujung. Kemudian buang sampah? Itu karena saya sudah lapar, jadi saya makan permen dan membuang sampahnya di laci agar tidak ketahuan. Baiklah, kamu tahu nggak dampak dari perbuatan kamu itu? Saya tahu tugas yang ibu berikan tidak dapat diselesaikan dan sampah yang saya tumpuk di meja itu bisa menjadi sarang nyamuk. Nah itulah konsekuensi yang akan kamu dapatkan pada saat kamu melakukan kesalahan tersebut. Siapa yang akan rugi? Ibu atau Naparin? Saya, Bu. Untuk menggunakan HP, kita sebagai murid harus menggunakannya dengan bijak. Artinya pada saat pembelajaran berlangsung, ibu meminta kepada anak-anak ibu supaya mereka bisa belajar sesuai dengan kodrat zaman. Kalian bisa menggunakan aplikasi apapun untuk kebersihan kelas. Kebersihan kelas kan kita sudah semua sepakati, ya kan? Jadi tolong Naparin untuk menjaga kebersihan kelas juga ya, Nak ya. Ya, Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha menggunakan HP saya dengan baik dan berusaha menjaga lingkungan agar tetap baik. Kamu ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Coba kamu pikir-pikir. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Mati guru dan teman, disiplin belajar, dan menjaga kebersihan lingkungan kelas. Apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Tidak sesuai, Bu. Baik, jika kamu sudah tahu keyakinan kelas kamu yang kamu langgar, bagaimana cara kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Saya berjanji akan bijak menggunakan HP saya dan menghormati guru beserta teman, serta menjaga lingkungan kelas agar tetap bersih. Penggunaan HP dalam pembelajaran itu memang kami terapkan. Coba kami terapkan untuk kalian sebagai pembelajar berbasis digital agar nanti kalian bisa berkembang sesuai dengan kodrat zaman. Nah, tetapi dalam pembelajarannya Ibu harap kalian bisa menggunakannya dengan bijak. HP itu bisa berfungsi, bernilai positif buat kalian sendiri. Kemudian untuk yang membuang sampah, Ibu harap nanti Naparin bisa lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, karena kalau kotor kelas kan Naparin sendiri yang rugi, yalah. Kemudian teman-teman juga ikut rugi, dirugikan nggak? Dirugikan. Ya, berusaha dalam diri Naparin agar bisa menjaga lingkungan, menggunakan HP dengan bijak ya. Saya mengerti dan saya akan berusaha menggunakan HP saya dengan bijak dan juga menjaga kebersihan lingkungan kelas. Sekarang bagaimana cara kamu agar keyakinan kelas yang sudah kita buat dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Bu, bismillah saya akan menerapkan keyakinan kelas tersebut dalam diri saya. Semoga Naparin menjadi lebih baik, alhamdulillah. Baik, Bu, terima kasih atas arahannya. Ibu harap nanti akan tumbuh karakter-karakter yang baik dalam diri Naparin ya, agar nanti dapat berguna di masa depan buat Naparin sendiri, bahwa Naparin perlu peduli terhadap lingkungan dan menggunakan HP dengan bijak. Kalau kamu sudah menyadarinya dan berniat untuk memperbaikinya, Ibu harap Naparin benar-benar dapat menerapkan keyakinan kelas tersebut dalam sehari-hari Naparin dan dapat memakainya nanti di masa depan, sehingga itu dapat berguna untuk menumbuhkan karakter Naparin yang menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang baik, menjadi generasi penerus yang memiliki karakter yang baik ya. Nanti tumbuh kesadaran diri dan tanggung jawab dalam diri Naparin dalam menerapkan keyakinan kelas tersebut. Karena keyakinan kelas tersebut kita buat secara bersama agar kalian bisa bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keinginan yang sudah kalian buatkan. Baik, Bu, terima kasih atas arahan yang Ibu berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik dari kelas 10A. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi adalah senang karena Ibu Sari tidak menghukum saya saat melakukan kesalahan, tetapi menyadarkan saya dengan memberikan nasihat-nasihat melalui diskusi dan pemahaman diri saya terkait kesalahan saya. Janji akan memperbaiki perilaku tidak jujur saya dan akan berperilaku jujur dan menerapkan keyakinan kelas dalam kehidupan sehari-hari dalam diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Naparin dari kelas 12A. Perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi dengan Ibu Syari, saya merasa senang karena diberikan arahan yang membuka pikiran saya tentang bijak dalam menggunakan HP dan menjaga lingkungan. Saya akan menerapkan keyakinan kelas tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi siswa yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.